Shalom, selamat malam buat kita semua. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, terutama berkat kesehatan, di mana kita dapat melakukan segala aktivitas kita dengan baik, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan saja. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada malam ini saya ingin membagikan video kepada teman-teman, dan di mana video saya ini saya buat untuk menunjukkan atau memberikan jawaban-jawaban di mana terkadang orang-orang Kristen sering bingung apakah Yesus adalah Tuhan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kriski Januarsan Sitohang. Saya adalah mahasiswa teologi tingkat 4. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, banyak orang yang bertanya-tanya kepada orang Kristen. Banyak orang di luar sana yang bingung atau mereka bertanya, apakah Yesus adalah Tuhan? Pertama-tama, kita sebagai orang Kristen, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya ingin membagikan beberapa ayat Alkitab yang menguatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, kita bisa buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Teman-teman bisa buka Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di mana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah jelas dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana malaikat-malaikat datang ke bumi untuk membagikan kabar baik ini, untuk menyampaikan kabar baik ini kepada manusia, bahwa telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan yang kedua, kita bisa membuka di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal ke-9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman yang terkasih, bahwa sudah jelas bagaimana nubuatan dari Nabi Yesaya tentang kelahiran Yesus. Dan saya sudah mengatakan di ayat yang pertama, di mana di dalam Lukas pasal 2 ini yang ke-11, itu adalah nubuatan yang dinyatakan dari kitab Yesaya pasal 9, di mana akan lahir, yaitu apa? Seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga bisa melihat di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Teman-teman bisa buka di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-58. Saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi sudah sangat jelas bahwa antara Abraham dengan kelahiran Yesus itu sangat apa? Sangat jauh. Tetapi bagaimana Yesus dapat mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Ayat yang selanjutnya teman-teman bisa buka di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat yang ke-30.
di mana ayat ini mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi sudah sangat jelas bahwa ayat yang sudah saya bacakan ini sudah sangat jelas bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ditambah lagi di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, di mana ayat ini mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu sama seperti Bapa, mereka adalah Tuhan. Teman-teman juga bisa buka di dalam Matius pasal 9 ayat yang kedua. Matius pasal 9 ayat yang kedua. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara yang terkasih, apakah ada manusia yang dapat mengatakan bahwa dia dapat mengampuni dosa? Apakah hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa? Di mana ayat ini mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa? Saya baca sekali lagi di dalam Matius pasal 9 ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah sangat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan untuk mengampuni dosa. Tidak ada pemimpin agama pun yang berani mengatakan untuk mengampuni dosa. Yang dapat mengampuni dosa itu hanyalah Tuhan. Tetapi di mana di sini dikatakan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia dapat mengampuni dosa. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara juga bisa buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sudah sangat jelas. Dua ayat ini mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa. Dan ayat ini juga mengatakan menguatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Teman-teman bisa buka di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Di mana di sini dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di mana Yohanes menulis kitab ini, di mana dia mengatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, di mana Dia akan datang kembali. Dia adalah yang maha kuasa. Tidak ada manusia yang maha kuasa, karena maha kuasa hanya milik Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa buka ayat selanjutnya di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yohanes 14 ayat 6. Maaf, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada pemimpin agama yang berani mengatakan bahwa dia adalah apa? Jalan kebenaran. Tidak ada orang yang berani mengatakan dia adalah jalan kebenaran. Tetapi Yesus mengatakan bahwa hanya Dia jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Ayat yang selanjutnya di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat yang ke-28.
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di mana ayat ini menguatkan kita bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Di mana tadi dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Tidak ada manusia yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kehidupan yang kekal bagi manusia. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Dan apa dikatakan? Dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat yang sudah kita baca tadi, ini adalah ayat yang mendukung atau menguatkan kita bahwa kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak saudara-saudara kita yang Muslim mengatakan, apakah Yesus Tuhan? Teman-teman bisa berikan ayat-ayat yang sudah saya berikan tadi, bahwa ini adalah ayat-ayat yang menguatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebagai ayat yang terakhir, saya ingin membagikannya kepada teman-teman semua. Teman-teman bisa buka Yohanes 8 ayat yang ke-23. Yohanes 8 ayat ke-23 dan 24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bahwa di mana Yesus memberikan janji kepada kita bahwa ketika kita mengikut Yesus dan mengakui bahwa Dia Tuhan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Biarlah pelajaran kita atau firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam toleransi.